Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang produk perbankan syariah dan implementasinya. Poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi dan konsep produk perbankan syariah, yang kedua konsep mudharabah dan musyarakah, yang ketiga ada murabahah dan ijarah. Selanjutnya ada perbedaan produk syariah dengan produk konvensional. Selanjutnya mekanisme pembiayaan dalam perbankan syariah, dan tantangan dalam implementasi produk perbankan syariah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada definisi dan konsep produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah adalah layanan keuangan yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan klien, tetapi tetap mematuhi hukum Islam, terutama dalam hal larangan terhadap riba, ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Selanjutnya, ada produk penghimpunan dana dari masyarakat. Yang pertama ada tabungan syariah. Nah, tabungan syariah di sini adalah produk atau simpanan dari nasabah yang dikelola oleh bank syariah menggunakan prinsip syariah, baik akad wadiah atau titipan maupun mudharabah atau bagi hasil. Terus yang kedua ada deposito syariah. Deposito syariah adalah simpanan berjangka yang menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Bank itu mengelola dana nasabah untuk usaha yang halal, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Baik, selanjutnya materi yang kedua, mudharabah dan al-ijarah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh modal dan sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Yang kedua ada al-ijarah, yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, murabahah dan musyarakah. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutnya jumlah keuntungan dan bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Selanjutnya yaitu musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Selanjutnya, perbedaan produk syariah dengan produk konvensional. Kali ini aku akan menjelaskan bank konvensional terlebih dahulu. Ada beberapa. Yang pertama yaitu bebas nilai. Bebas nilai ini dimaksud dari nilai-nilai agama sehingga bisa menjalankan peran dan kegiatan apa saja selama menghasilkan keuntungan dan tidak melanggar aturan yang berlaku dari lembaga keuangan mana saja seperti OJK maupun Bank Indonesia. Kedua, sistem bunga. Sistem bunga yang dimaksud ialah yang menggunakan bunga sebagai imbalan atas dana yang dipinjamkan atau disimpan nasabah. Bunga ini ditentukan oleh bank secara unilateral dan menjadi dasar perhitungan keuntungan dan kerugian nasabah. Berikut ada beberapa karakteristik sistem bunga. Yang pertama, bank menentukan bunga secara sepihak. Kedua, bunga didasarkan pada jumlah uang pinjaman nasabah kredit harus menerima perubahan tingkat suku bunga secara sepihak oleh bank. Ketiga, pembayaran bunga tetap terlepas dari keuntungan atau kerugian bank. Dan yang terakhir, bank menggunakan konsep biaya konsep untuk menghitung keuntungan. Selanjutnya, profit oriented ataupun kebahagiaan dunia saja. Bank konvensional memberikan keuntungan kepada nasabah berdasarkan bunga yang sudah ditetapkan, sehingga keuntungan nasabah tidak berhubungan dengan kinerja bisnis bank. Selanjutnya yaitu hubungan debitur-kreditur. Perlu kita ketahui, debitur adalah pihak yang meminjam uang atau aset, sedangkan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit. Dalam perjanjian pinjaman, debitur memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah
tidak ada lembaga sejenis DPS ataupun Dewan Pengawas Syariah. DPS ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. DPS ini bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dan produk-produk bank syariah sesuai dengan aturan. Namun di bank konvensional tidak ada lembaga tertentu dalam mengawasi kinerja ataupun aktivitas kerja bank tersebut. Selanjutnya bank syariah. Bank syariah ini ada beberapa perbandingan daripada produk konvensional. Yang pertama, berinvestasi pada usaha yang halal. Adapun berbagai jenis investasi yaitu saham syariah, suku syariah, reksadana syariah, dan deposito syariah. Jadi harus bervalidasi syariah. Yang kedua, bagi hasil. Bagi hasil dalam perbankan syariah disebut sebagai nisbah. Nisbah merupakan sistem pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dengan nasabah yang didasarkan pada perjanjian atau akad yang disepakati sebelumnya. Selanjutnya yaitu profit dan falah oriented atau kebahagiaan dunia akhirat. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga falah, yaitu kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Konsep falah ini didasarkan pada keyakinan bahwa kehidupan manusia tidak hanya terbatas di dunia, tetapi juga di akhirat. Selanjutnya, hubungan kemitraan penjual-pembeli. Dalam perbankan syariah, hubungan kemitraan antara penjual dan pembeli dilakukan melalui sistem bagi hasil atau nisbah. Dalam sistem ini, bank syariah berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, dan selisih harga di antara keduanya menjadi sumber pendapatan bank. Selanjutnya ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Sudah sangat tentu bank syariah diawasi oleh lembaga tertentu dalam setiap kinerja dan transaksinya. Sehingga transparansi itu dapat diterapkan di bank syariah. Karena kita lebih mengutamakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Selanjutnya didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan. Perhitungan bagi hasil di bank syariah biasanya menggunakan mekanisme profit sharing, yaitu total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional sama dengan keuntungan bersih. Keuntungan bersih ini yang kemudian dibagi antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan. Besaran keuntungan bagi pihak bank maupun nasabah sudah ditentukan sebelum akad ditandatangani. Selanjutnya perbedaan sistem bunga dan bagi hasil. Bunga dihitung berdasarkan besarnya pokok hutang atau kredit yang dikeluarkan, sedangkan bagi hasil dihitung berdasarkan rasio keuntungan yang dibiayai oleh kredit tersebut. Skema pembagian bunga tidak mengikuti kondisi kesehatan dan kesuksesan usaha, sedangkan bagi hasil mengikuti kondisi kesehatan finansial usaha yang dibiayai oleh bank. Bank syariah tidak menerapkan asumsi selalu untung, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil atau nisbah untuk menentukan keuntungan. Nah, selanjutnya didasarkan pada jumlah uang pokok pinjaman. Perlu digarisbawahi bahwa tidak, pinjaman di bank syariah tidak didasarkan pada jumlah uang pokok pinjaman, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah yang selanjutnya akan kita bahas. Jadi sekaligus saya menjelaskan sistem bagi hasil. Bank syariah itu prinsipnya bagi hasil atau nisbah. Perhitungannya keuntungan bersih dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Keuntungannya sah secara syariah Islam, risikonya umumnya lebih ringan.
Nah, dan terakhir ada kemungkinan untung rugi, yang tadi yang saya sampaikan bahwa asumsi selalu untung di bank syariah itu tidak dapat menjadikan patokan. Karena bank syariah itu lebih mengutamakan nasabah, keuntungan nasabah. Jadi tidak ada kemungkinan untung rugi, kita lebih mengutamakan bagaimana sama-sama saling tolong menolong dan sama-sama saling bekerja sama, seperti itu. Pembahasan terakhir yaitu tantangan dalam implementasi produk perbankan syariah. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu pertama jangka pendek dan yang kedua jangka panjang. Jangka pendek yang akan kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, SDM atau SDI baik secara kuantitas maupun kualitas. Maksudnya yaitu beberapa tantangan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu pertama, rendahnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan yang kurang inovatif dan kompetitif. Ketiga, tatanan peradilan agama yang belum memadai untuk menyelesaikan perselisihan transaksi keuangan syariah. Yang keempat, perbedaan pemahaman mazhab dalam fikih muamalah. Yang kelima, kurangnya transparansi dalam kontrak musyarakah. Yang terakhir, kesulitan menegakkan sanksi terhadap nasabah yang tidak jujur. Kedua, inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah. Bank syariah perlu melakukan inovasi produk untuk memanfaatkan fenomena global. Namun, kemampuan SDM bank syariah masih terbatas untuk mengembangkan produk secara kreatif dan inovatif. Dan ini juga menjadi sorotan, yaitu pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih rendah. Nah, maka dari itu yang ketiga, kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu sangat perlu. Sehingga ketertarikan dan kepahaman masyarakat terhadap bank syariah itu dapat mempengaruhi dan dapat menarik perhatian masyarakat untuk transaksi ataupun menabung, yaitu dengan menggunakan bank syariah. Karena dengan bank syariah, insya Allah akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bukan hanya teruntuk ke nasabah, tapi juga mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya jangka panjang. Jangka panjang ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kerangka hukum yang komprehensif untuk keuntungan syariah. Dan ini juga sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Merupakan landasan hukum yang mengatur kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan definisi prinsip syariah dan demokrasi ekonomi yang digunakan dalam perbankan syariah. Namun di sisi lain masih banyak yang masih belum mengetahui kerangka-kerangka hukum yang berlaku di perbankan syariah. Selanjutnya, modifikasi produk dan regulasi standar. Perbankan syariah itu perlu memperhatikan produk-produk yang berlaku, yang menyesuaikan dengan global yang berlaku. Dan regulasi juga dapat diberlakukan yang dimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Nomor 10 Tahun 98 yang memberikan penjelasan mengenai definisi dan pemahaman yang digunakan undang-undang ini, memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Jadi, modifikasi produk dan regulasi standar itu juga menjadi suatu tantangan terbesar dalam mengimplementasikan produk perbankan syariah. Selanjutnya, referensi nilai imbal hasil. Bank syariah dapat menghadapi risiko imbal hasil karena perubahan besarnya imbal hasil yang diberikan kepada nasabah. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh kondisi perekonomian.
Adapun tantangan yang dihadapi perbankan syariah yaitu kesiapan masyarakat Islam dalam menerima kehadiran bank syariah, akses pembiayaan yang masih terbatas, literasi ekonomi syariah yang masih rendah, tingginya ketergantungan terhadap bahan baku halal dari luar negeri, rendahnya pangsa keuangan syariah. Jadi, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam mengenali produk perbankan syariah, tantangannya, dan lain-lain. Itu pun yang saya sampaikan kepada rekan saya, Muhammad Fendi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi terbantu dengan penyampaian-penyampaian penjelasan kami terkait produk perbankan syariah. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.